Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam hari ini kita akan sharing bagaimana persiapan kita memasuki tahun 2023 ya. Dan buat teman-teman, apalagi Anda seorang pebisnis ya, banyak rumor yang beredar 2023 itu tahun kelabu, tahun hitam, resesi, dan sebagainya. Tapi buat kita, seorang pebisnis, di setiap tahun itu pasti ada peluang. Ya. Kalau menurut saya, tahun 2023 itu adalah peluang bagi kita semua, dan itu terbukti. Saya tahun 2020 di saat orang pandemi ya, kita panen ya, karena waktu itu COVID, orang butuh suplemen, butuh makanan kesehatan. Nah, karena kita jual ya, omset kita naik seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah hadir malam hari ini. Ada Silvi, ya Kak Silvi dari mana ini asalnya? Pernah ketemu saya atau baru ikut acara saya malam hari ini? Boleh kalau bisa open kamera, open mic, kita sharing ya. Cuma kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton live saya. Ada Evi, ada Jangkis, ya. Terus ada Agus Suyantono 166. Thank you. Buat teman-teman yang nonton live saya, jangan lupa like, comment, dan share ya. Bagikan juga ke 10 teman Anda, bagikan juga ke 10 grup dagang Anda. Oke. Luar biasa sekali. Minggu pertama bulan November. Dan saya harap teman-teman sudah punya target yang jelas. Ya. Buat teman-teman jangan lupa di tap-tap layarnya, like-nya ya, like, komen, dan share-nya bisa mulai di tap-tap ya. Thank you buat Evi yang sudah kasih like-nya. Oke, thank you ya sudah hadir. Oh, sematkan produk agar penonton Anda dapat membelinya secara instan. Oke, Mas Denny, mungkin keranjang kuningnya nih belum diaktifin ya, teman-teman. Oke. Oke, luar biasa ya teman-teman, hari ini cuacanya sangat indah dan kita akan sharing-sharing, ngobrol-ngobrol bagaimana tahun 2023 ini persiapannya ya. Persiapannya bisa jalan ya teman-teman. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain, kita sapa-sapa dulu. Ada Emi Fahri, thank you sudah nonton. Ada Denny, ada Siti Tim, thank you. Ada Puji Pang, thank you sudah nonton acara saya malam hari ini. Jangan lupa bagikan linknya ke 10 teman Anda, bagikan juga ke 10 grup dagang Anda ya, teman-teman. Dan pastikan Anda tap-tap layarnya juga. Seperti itu. Oke, jadi hari ini kita akan membahas bagaimana resolusi kita
memasuki 2 bulan terakhir persiapan diri untuk 2023. Nah, buat teman-teman gimana nih persiapannya? Sudah siap apa belum tahun 2023? Atau masih bingung, atau masih galau, atau masih nyari-nyari peluang bisnis, atau bingung gimana cara besarin bisnis yang sudah dipegang saat ini? Ya, saran saya apapun yang Anda lakukan, Anda harus percaya. Ya, seperti itu. Mas Denny, ini keranjang kuningnya belum dipasang. Ya, jadi buat teman-teman boleh teman-teman takut, khawatir, tapi jangan berlebihan ya, karena ketakutan itu malah nanti bisa jadi tidak produktif. Dan buat teman-teman, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini ya, teman-teman tuh wajib semangat, wajib ikhtiar, seperti itu. Oke, thank you. Sudah masuk lagi. Ada Ibu Andi Ida. Apa kabarnya, Bu? Ada Silvi. Thank you. Sudah hadir malam hari ini ya. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Oh, ada Ibu Vida Ervina. Thank you. Sudah hadir juga. Yes. Hari ini kita akan bahas persiapan 2 bulan menjelang tahun 2023. Oke. Halo Sobat Sukses. Nggak kerasa udah bulan November aja. Gimana tahun 2002 ini? Buat teman-teman yang hadir baik di live dan sebagainya, bisa isi ya. Bang, rambutnya model apa? Oh, model biasa Bang. Cuma saya pakai ini headset ya. Potongannya biasa sih Bang. Ada yang aneh potongan saya. Biasa aja. Potongan paling kita pakai headset ya. Karena saya sebenarnya sedang live nih Bang. Ya. Oke, buat teman-teman gimana nih tahun 2022? Targetnya apakah sudah tercapai atau belum? Dan apa aja yang akan teman-teman lakukan di 2003 ya. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, galau dan sebagainya bisa ya. Gimana nih persiapannya tahun 2022, Fitriani dan Ibu Andi Ida, gimana? Barangkali mau isi chatnya, komentarnya. Oh, ada Pak Rizal. Halo Bang Rizal, apa kabarnya Bang? Dari Makassar ini. Thank you sudah hadir di sharing-sharing kita malam hari ini. Oke, jadi malam hari ini yang hadir teman-teman dari Makassar, ada Ibu Andi Ida, ada Fitriani, ada Bang Rizal, ada Kak Silvi, thank you. Ya. Ya, jadi apapun jawabannya, saya yakin teman-teman sudah punya jawaban. Kenapa? Karena setiap individu pasti punya cerita masing-masing. Ya, kalau saya tahun 2022 gimana ceritanya? Sangat luar biasa, teman-teman. Ya, tahun 2022 banyak hal yang saya lakukan di perusahaan saya kemarin. Ya, saya mengadakan acara anniversary, lebih dari 1.000 orang yang hadir. Terus kita buat banyak training ya, online dan offline. Dan sampai akhirnya saya memutuskan tanggal 3 Oktober kemarin 2022 saya resign dari perusahaan saya yang lama
untuk membangun bisnis saya sendiri. Jadi kalau kemarin di perusahaan yang lama saya ditunjuk jadi CEO. Nah, kalau CEO itu kan masih orang gajian ya istilahnya teman-teman. Nah, padahal saya selalu bilang kita harus bangun passive income dan sebagainya. Sebenarnya sama aja teman-teman. Walaupun kita bekerja untuk orang lain pun, kalau omset yang kita hasilkan besar, hasilnya juga besar ya. Karena kadang kita bangun bisnis sendiri juga nggak semudah yang dibayangkan. Gitu. Tapi kalau buat saya sudah memutuskan saya harus buat perusahaan sendiri, dan alhamdulillah dalam waktu 2 minggu setelah saya resign, saya urus-urus legalitasnya, saya urus produk-produknya, akhirnya 2 minggu selesai, izin dari Diperindak, bahkan kita sudah ikut asosiasi juga. Nah, itu hal-hal yang besar ya teman-teman di tahun 2022 untuk diri saya. Dan buat teman-teman yang hari ini hadir, boleh tulis di room chat-nya apa aja yang teman-teman lakukan. Oke, apa saja yang teman-teman, apa saja yang Anda lakukan di tahun 2022 ya. Boleh. Barangkali teman-teman masih galau tahun 2022, pengen sesuatu resolusi di tahun 2023, nanti kita sharing-sharing. Nah, apapun keputusan Anda, bisnis apa yang Anda mau ambil, atau pekerjaan apa yang mau Anda ambil, harapan saya teman-teman fokus, komitmen, dan benar-benar totalitas ya. Karena orang bisa sukses itu kuncinya profesionalitasnya itu tinggi, totalitasnya tinggi gitu. Jadi kalau kayak saya bangun perusahaan, bangun usaha, bisa dari pagi sampai malam itu saya mikirkan strategi gitu. Karena sebagai seorang pengusaha itu kita selain membuat blueprint, rancangan 3 bulan ke depan seperti apa, 6 bulan ke depan seperti apa, 1 tahun ke depan seperti apa, kita juga harus punya hal yang harus dipelajari. Nah, kalau saya di tahun 2022 itu saya banyak sekali belajar tentang ilmu HRD, Human Research Development. Kenapa? Karena apapun ceritanya, bisnis kita akan besar itu kalau kita membangun tim kita itu bagus ya. Jadi yang perlu dibenari dulu itu yang pertama diri kita, mindset kita, yang kedua tim inti kita. Makanya kalau saya untuk tim inti itu sering training, baik saya sendiri yang training ataupun orang lain. Seperti itu. Jadi kenapa yang perlu saya upgrade itu tim inti saya? Karena tim inti itu adalah ring pertama saya. Baru setelah itu saya bangun keagenannya, resellernya, atau tim bisnisnya yang di luar tim inti. Seperti itu. Ya, jadi bisa jadi di tahun 2022 ada hal-hal pahit, manis, asin ya, asam ya perjalanan Anda. Tapi saya harap Anda bisa menikmatinya ya. Saya sendiri juga banyak sekali saat saya keluar dari perusahaan yang lama itu fitnah-fitnah, bahkan omongan yang kurang bagus. Tapi kalau buat saya ya saya biarin aja gitu loh. Karena saya juga nggak perlu pembelaan gitu loh. Karena ibaratnya saya selama saya membangun bisnis, saya selalu profesional. Kalau ada omongan A, B, C, D itu ya itu urusan mereka. Yang terpenting saya masih tetap berjalan, saya tetap tegap, dan kalau teman-teman lihat saya tetap fokus ya mencapai impian saya gitu. Makanya ada omongan A, B, C, D, kalau buat saya kalau saya nggak melakukan ya ngapain saya tanggapi gitu loh, ngapain saya klarifikasi gitu loh. Klarifikasi itu kalau kita melakukan atau apa boleh lah, kalau kita nggak melakukan ngapain kita klarifikasi gitu loh. Makanya buat teman-teman yang dengar omongan tentang diri saya ya
malam hari ini saya sampaikan, saya nggak akan ada klarifikasi. Kenapa? Karena apa yang ditujukan lawan bisnis saya atau kompetitor-kompetitor saya, ya itu semata-mata mereka lakukan untuk menjatuhkan saya. Gitu. Tapi ingat teman-teman, orang lain berusaha menjatuhkan saya. Kenapa? Karena mereka berada di belakang saya. Ya, mereka tidak bisa menghadang laju saya. Ya, jadi selagi saya punya semangat tekad yang kuat, orang mau bilang A, B, C, D, bodoh amat buat saya. Kenapa? Karena saya punya impian yang jelas. Ya, impian yang jelas. Salah satunya impian saya yang jelas apa? Di tahun 2023, pondok pesantren yang saya buat harus jadi. Ya, harus jadi. Nah, kalau dengan kapal yang lama, perusahaan yang lama, impian saya itu nggak bisa mencapai, ya sudah, saya tinggalkan. Gitu loh. Nah, saya buat kapal yang baru. Kenapa? Karena saya punya pulau impian yang mau saya capai. Gitu. Jadi saya tidak pernah menjelek-jelekan masa lalu saya, nggak pernah. Itu bagian dari kehidupan saya yang ditulis di sini. Pahit, manis, asin, asamnya itu saya nikmati dan saya bersyukur. Ya, saya bersyukur saya bisa mencapai titik sampai saat ini. Seperti itu. Oke, itulah hal-hal yang saya lakukan, Bapak Ibu, yang saya bisa kerjakan. Dan di tahun baru ini, teman-teman, lupakan penyesalanmu, kemarahanmu, keraguanmu. Ya. Jadi kalau Anda pernah marah karena dihianati, marah karena dikasih kampanye hitam, marah karena banyak orang membicarakan Anda di belakang Anda, lupakan. Gitu loh. Biarkan itu jadi masa lalu Anda. Gitu loh. Taruhlah sekarang Anda masih ragu-ragu di 2023, saya mau melakukan apa, tinggalkan. Yakin saja. Selagi Anda yakin Anda punya Tuhan, yakin Tuhan bersama Anda. Taruhlah Anda seorang ateis, Anda nggak mempercayai Tuhan, ya berarti Anda harus percaya diri Anda. Gitu. Makanya hari ini, sudahkah teman-teman menyapa badan Anda, jasmani Anda? Coba tangan Anda angkat, ya, tangan Anda diangkat, tempelkan ke jidat Anda. Rasakan jidat Anda. Tangannya digeser, geser ke pipi, rasakan halusnya pipi Anda ya. Atau kalau Anda habis cukur jenggot, halus ya jenggotnya, seperti itu. Anda juga bisa merasakan detuk jantung Anda bisa rasakan tangan Anda, ya. Jadi yang terpenting, orang lain boleh menghina Anda, orang lain boleh mematahkan semangat Anda, orang lain boleh mencuri impian Anda. Tapi ingat, diri Anda lah yang harus tahu kemana jasad ini akan Anda bawa. Makanya hari ini ayo kita ucapkan terima kasih pada badan kita, kepada jasad kita, yang setia menemani kita dari bangun pagi sampai nanti tidur lagi. Itu yang harus Anda lakukan. Anda harus percaya bahwasanya di dunia ini hanya satu manusia, satu jasad manusia yang benar-benar tulus mendampingi Anda kemana Anda pergi. Siapakah itu? Ya ini, jasad Anda, tangan Anda, wajah Anda, mata Anda, hidung Anda, gigi Anda, ya. Nah, coba Anda harus bersyukur Anda masih punya dua tangan yang bisa Anda angkat. Anda bisa bersyukur malam hari ini Anda bisa ikut Zoom, ikut live saya, Anda masih bisa mendengar, Anda masih sehat, itulah kekuatan Anda, ya. Karena untuk mempersiapkan level yang lebih tinggi, Anda harus melakukan beberapa hal seperti di bawah ini. Apa aja sih yang harus Anda lakukan? Yang pertama, silakan tulis di kertas Anda. Ambil kertas, ya, ambil kertas, ballpoint, ya.
Anda ambil kertas, ballpoint, apa yang Anda tulis? Yang Anda tulis adalah daftar pencapaian Anda selama di tahun 2002. Ya. Oke. Sambil nulis, kita kasih musik bisa nggak ya, Mas Dendi ya? Jadi, ayo teman-teman ditulis ya. Minimal 10 pencapaian Anda. 10 pencapaian Anda di tahun 2022 ya. Kalau saya 10 pencapaian saya, yang pertama saya bisa melewati badai COVID. Jadi saya bersyukur di tahun 2022 saya bisa melewati badai COVID. Ya. Kalau orang lain pada bingung nyari rezeki, alhamdulillah saya nggak bingung. Alhamdulillah saya masih bisa gaji karyawan saya. Bahkan saya bisa mewujudkan beberapa impian saya. Itu yang pertama. Ya. Terus apa pencapaian saya di tahun 2022? Ini versi saya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus tulis versi Anda. Ya, jadi yang live sekarang silakan siapa aja yang sudah hadir, ada Andi Ida, Fitriani, Rizal, Septiana, Bu Selvi. Silakan Anda tulis pencapaian Anda di tahun 2022. Ya. Gitu. Tulis pencapaian Anda, ya. Kalau saya yang pertama tadi apa? Saya bisa melewati badai COVID, ya. Yang kedua, saya masih hidup. Loh kok prestasi Pak masih hidup ya? Prestasi. Karena alhamdulillah ya, wasyukurillah, saya bersyukur kanan kiri saya, depan belakang itu banyak tetangga saya yang meninggal gara-gara COVID. Bahkan mobil saya, teman-teman, itu saya nganterin jenazah 4 orang ke rumah sakit. Mobil saya punya mobil Terios tahun 2022 ya. Mobil itu saya pakai untuk antar 4 tetangga saya ke rumah sakit. Jadi mereka sudah anfal di rumah, akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ya, qadrarullahnya belum sampai rumah sakit mereka sudah meninggal di perjalanan. Jadi itu salah satu hal ya yang saya lakukan di tahun 2022. Jadi saya masih bersyukur masih bisa hidup ya. Di tahun 2022 saya juga melakukan anniversary sebuah perusahaan ya, dihadiri oleh 1.000 orang. Ya. Waktu itu acaranya di Makassar, teman-teman. Nah, jadi itu suatu pencapaian saya, kenapa saya bisa mengumpulkan 1.000 orang walaupun waktu itu zona merah di Makassar. Itu adalah prestasi saya. Dan alhamdulillahnya, wasyukurillahnya, saya ucapkan terima kasih pada Tuhan, tidak ada kejadian apapun yang menimpa para pesertanya. Oke. Terus pencapaian apa di tahun 2022? Di tahun 2022 saya bisa ziarah 9 wali. 3 kali berturut-turut. Ya. Jadi di tahun 2022 itu saya ziarah Wali Songo. Startnya dari Surabaya, selesainya di Cirebon. 3 kali. Kenapa saya merasa itu sebuah pencapaian ya? Karena impian saya dulu saya ziarah gitu loh. Karena saya belum, waktu kemarin umroh belum dibuka ya, masih susah umroh, ya kita melakukan ziarah gitu. Ziarah 9 wali. Toh kita umroh kan sama aja kita ziarah kan, ziarah Nabi kan. Ya pengganti umroh ya saya bisa ziarah 9 wali. Itu pencapaian saya. Oke, teman-teman. Terus yang kelima, apa pencapaian saya? Pencapaian saya ya
saya bisa ikut beberapa training HRD, ya. Jadi saya bisa belajar ilmu HRD dan saya bisa menyelesaikan beberapa buku, ya. Jadi saya juga buat buku ya teman-teman. Saya sudah terbitkan 3 buku. Ada sebenarnya sudah kita siapkan 5 buku lagi ya. Tapi baru 1 yang mungkin kita akan launching. Ya, kemarin targetnya sih Agustus kita cetak, tapi kita masih mundur lagi untuk mencetak buku yang keempat saya. Seperti itu. Oke, jadi saya menyelesaikan apa? Buku 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh, pencapaian saya adalah saya bisa menemani ibu saya di detik-detik terakhir beliau sebelum meninggal, ya Bapak Ibu. Jadi saya sangat bersyukur saya masih bisa menemani di detik-detik terakhir ibu saya sebelum meninggal beliau. Karena saya tinggal di Jakarta, ibu saya tinggal di daerah Jawa Tengah ya, teman-teman. Ya, saya tidak bisa tiap hari ketemu ibu saya, hanya mungkin lewat telepon. Tapi alhamdulillah di detik-detik terakhir sebelum ibu saya meninggal, saya bisa menemani. Ya, kalau menurut saya itu pencapaian saya terbesar, karena saya tidak akan ketemu lagi sama sosok ibu saya yang telah melahirkan saya di dunia ini. Dan alhamdulillah saya sudah menaikkan haji ibu saya, mengumrohkan, membuat rumah yang baik buat beliau, ya sampai akhir hayatnya saya bisa merawat beliau. Itu adalah pencapaian saya. Ya, jadi Al-Fatihah buat ibu saya. Semoga beliau damai di sana. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-8 apa? Yang ke-8 saya bisa memutuskan keluar dari perusahaan lama saya. Buat saya itu pencapaian. Kenapa? Karena saya yang membesarkan perusahaan lama saya, ya, dari omset 0 rupiah sampai ratusan miliar. Tidak gampang ya kita keluar dari suatu usaha yang kita sendiri yang membesarkan. Tapi kalau buat saya itu bukan suatu suatu hinaan atau suatu penyesalan enggak. Ya karena memang di perusahaan yang lama saya bukan komisarisnya, bukan ownernya, saya hanya seorang CEO ya. Jadi ya sudah, nggak masalah. Dan saya selama 6 tahun di perusahaan lama yang kemarin itu saya banyak belajar ya. Belajar tentang manajemen perusahaan, belajar tentang industri MLM karena bisnisnya MLM ya. Saya belajar bagaimana menjadi seorang leader, belajar bagaimana handling objection, itu yang saya lakukan, teman-teman. Ya. Dan akhirnya saya memutuskan keluar, kenapa ya? Karena saya mau naik level lagi. Saya pengen menjadi owner. Ya. Kalau kemarin saya melakukan sesuatu hal itu masih ada batasannya. Kalau sekarang saya mau explore, ya. Makanya setelah saya resign tanggal 3 Oktober, tanggal 10 Oktober saya langsung buat PT, langsung ngurus-ngurus legalitasnya, dan alhamdulillah tanggal 28 kemarin kita relaunch ya perusahaan saya. Jadi itu adalah pencapaian saya perusahaan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-9 saya bisa buat pondok pesantren ya, mulai membangun pondok pesantren. Nah, sekarang baru tahap nembok untuk masjid dan kantor ya. Doakan teman-teman 2023 bisa selesai ya. Terus pencapaian saya tahun 2022 yang ke-10 apa? Yang ke-10 adalah saya bisa mentraining lebih dari
100 orang anak PKL, ya. Jadi di tempat saya sekarang ada beberapa anak PKL, hampir 25 ya. Satu angkatan tuh sekitar 25 sampai 30 ya. Kita sudah angkatan kelima ya. Jadi lebih dari 100 orang ya, kita sudah training. Jadi itu adalah pencapaian-pencapaian saya. Untuk teman-teman, silahkan tulis pencapaian Anda apa aja di tahun 2022. Andida, saya dapat bonus bukunya Pak, belum sempat baca-baca ya. Silakan Bu, luangkan waktunya kalau mau dapat inspirasi itu pagi. Jadi nanti Ibu tidur jam 10, bangun jam 3, yang muslim bisa sholat tahajud dan sebagainya. Kalau yang non muslim ya bisa berdoa. Nah, terus baca buku. Nah, kalau yang udah punya buku saya silakan. Dan semoga saya doakan teman-teman punya insight untuk menjalankan usaha Anda lebih sukses di tahun 2023. Ya. Oke, ada yang nulis nggak nih, teman-teman? Apa pencapaiannya di tahun 2022? Ada Haswatiabid, ada Rini Aisyah, Nurul J, thank you Nurul J, masih nonton. Benny Adrian, thank you, masih nonton ya. Erin. Oke. Andy Koi, thank you. Oke, thank you juga buat teman-teman yang masih stay di sini. Ada Andi Ida, Fitriani, Kevin, Septiana, dan Silvi. Thank you. Ya. Jadi silakan tulis apa pencapaian Anda. Kira-kira ada yang mau sharing nggak? Nih, malam hari ini. Barangkali Bu Septiana mau sharing apa pencapaiannya di tahun 2022. Ibu Andi Ida mau sharing, silakan open mic. Bu Fitriani juga boleh open mic. Atau Kevin, silakan apa pencapaian Anda, atau Silvi ya. Gitu. Jadi Anda harus tulis pencapaian Anda itu apa. Ya. Memang benar untuk terus bergerak ke visi misi selanjutnya agar tak membuang waktu ya. Namun jangan lupakan pencapaianmu. Ingat mereka dan evaluasi mereka. Dengan melakukan ini kamu bukan hanya belajar menghargai usahamu, tapi kamu juga bisa menjadikan hal itu sebagai bahan bakarmu untuk terus maju. Ya, makanya semangat saya terus membara, teman-teman. Ya, jadi walaupun saya harus memulai lagi bisnis saya dari nol, nggak masalah, gitu. Karena semua hal di dunia ini ya berasal dari nol. Gitu. Kita hidup di dunia ini adalah dari pertemuan antara sperma dan ovum ya, sel telur. Akhirnya jadilah diri kita dari nol ya. Bahkan setelah kita keluar jadi bayi, kita nggak langsung bisa ngomong, nggak bisa langsung bicara, tapi kita belajar tengkurap dulu, belajar merangkak dulu, baru belajar berjalan kan. Dan mulai dari nol juga. Dan kalau buat saya memulai dari nol itu bukan hal yang menyakitkan, tapi kalau buat saya hal yang mengasihkan. Kenapa? Karena kita punya motivasi baru, kita punya mainan baru, kan itu. Septiana, saya pernah mencapai 8 HP di bisnis lama saya. Oke, luar biasa. Ya. Ya kalau di bisnis lama Ibu bisa 8 HP, saya doain di bisnis barunya Bu Septiana bisa dapat 8 rumah mewah ya. Jadi saya sangat salut sama Ibu sosok Bu Septiana ini. Beliau adalah seorang TKW ya teman-teman, bekerja di Hong Kong, dan beliau punya impian tahun 2023 bisa pulang ke Indonesia, bisa menemani ibu beliau dan orang tua beliau, dan pengen ngajak umroh orang tua beliau. Saya doain Bu Septiana semoga impiannya tepat tercapai. Makanya ayo gaspol, kerja keras ya, persiapkan sebelum ibu pulang ke Indonesia,
Kalau bisa punya income minimal berapa di Indonesia? Ya minimal 20 juta. Ya. Dan saya yakin kalau Ibu benar-benar percaya Ibu bisa dapat 20 juta di Indonesia dari bisnisnya, ya insya Allah bisa mengcover semuanya. Tapi taruhlah bisa lebih penghasilannya 100 juta, ya sangat luar biasa gitu loh. Karena saya pengalaman mencetak orang punya income miliaran gitu loh. Jadi kalau teman-teman sekarang mau belajar, belajarlah sama orang yang pernah mencetak orang punya penghasilan miliaran. Dan belajarlah sama orang yang pernah mendapatkan hasil miliaran juga. Jadi saya bukannya sombong, nah, saya cuma pengen edifikasi aja ya. Jadi teman-teman, saya selama bisnis MLM di kapal lama kemarin, ya saya dapat puluhan miliar ya penghasilan saya. Dan saya juga mencetak puluhan orang punya penghasilan miliaran juga. Bahkan ribuan orang dapat handphone, dapat motor, dapat mobil, itu ribuan orang, Bapak Ibu. Jadi kalau saya harus memulai lagi perusahaan baru, apakah saya bisa mencetak orang-orang baru? Bisa. Yang penting Anda komitmen, yang penting kita saling sinergi, kolaborasi, pasti jadi. Karena intinya satu hal, bisnis bisa akan jalan kalau kita saling percaya, kita saling bersinergi, kita saling kolaborasi, itu pasti jadi. Dan intinya adalah visi misi dari leadernya. Makanya kalau saya dari dulu, saya sendiri yang melakukan, saya sendiri yang semangat gitu loh. Saya nggak pernah lihat downline saya semangat apa enggak gitu. Kalau mereka mau semangat silakan, tapi kalau buat saya harus semangat. Kenapa? Karena saya punya impian yang harus saya capai. Masalah orang itu mau ngikutin impian saya, mengejar impiannya, ya ayo kita lakukan bersama-sama. Tapi kalau mereka hanya jadi penonton, ya sudah, hasilnya ya jadi penonton. Kalau kita mau sukses ya kita harus jadi pemain gitu. Kita harus bermain, kita harus bekerja, kita harus berkeringat, kita harus bersusah payah, kita harus menahan dari cacian, makian. Itu wajar seperti itu. Ya, teman-teman. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah selesaikan hal yang tertunda. Contohnya apa? Contohnya janji beliin ibu baju baru, atau janji beliin ibu kita ngajak umroh, ya itu selesaikan. Janji main bareng keluarga, janji periksa gigi ke dokter, janji ketemu pasangan kita, ya silaturahmi dan sebagainya, selesaikan. Nah, kalau saya apa yang harus saya selesaikan di tahun 2023 ya, saya harus memperbesar bisnis saya. Gitu. Kenapa? Karena dengan bisnis saya besar, otomatis banyak orang yang dapat manfaat dari usaha saya. Salah satunya apa? Salah satunya ya orang-orang yang nanti menjadi orang-orang awal di bisnis saya doakan sukses. Gitu. Karena belajar dari pengalaman saya yang kemarin, orang-orang di awal rata-rata bisa mencapai rumah mewah, itu karena menjadi orang-orang pertama, orang-orang awal lah. Ya, itu. Makanya buat Anda yang sudah memutuskan bisnis, ya harus dikejar. Apapun bisnis Anda, teman-teman. Saya doakan bisnis Anda bisa maju di tahun 2023. Seperti itu. Ya. Ya, jadi segera selesaikan. Selesaikan impian Anda, selesaikan visi-visi Anda, ya, teman-teman. Amin. Yes, kita pasti sukses. Ya, Anda sugestikan pada diri Anda, katakan pada diri Anda, kita pasti sukses. Yes, ya. Kita genggam tangan Anda di dada Anda, tempelkan, ucapkan kita, terus di sini pasti sukses. Angkat tangannya yang kuat dan tarik ke bawah. Yes, itu energi. Kalau kita percaya, kita kalau perlu ya saya pasti sukses. Itu energi. Seperti itu ya teman-teman.
Terus di tahun 2023, mumpung masih ada waktu 2 bulan lagi, apa yang harus Anda lakukan adalah menetapkan resolusi. Resolusi itu apa? Resolusi adalah target impian. Jadi setelah kita mengingat semua pencapaian dan melunasi semua hutang janjimu, ya teman-teman, Anda harus menetapkan level resolusi Anda yang baru. Ya, targetnya apa lagi? Saya sering cerita, kenapa saya dulu bangkit dari keterpurukan saya. Ya karena saya dulu pernah mengalami kebangkrutan. Dan saat bangkrut, anak saya meninggal. Itu yang selalu saya kobarkan dalam diri saya. Saya nggak mau hal itu terjadi lagi, teman-teman. Nah, sekarang apa resolusi saya? Ya, resolusi saya banyak banget. Salah satunya ya saya harus menyelesaikan buku saya. Yang kedua, target saya adalah saya harus menyelesaikan pondok pesantren saya. Yang ketiga ya saya harus mencetak lagi minimal 50 orang yang punya penghasilan 100 juta per bulan. Ya, itu resolusi saya. Dan apakah Anda siap yang malam hari ini hadir? Saya bantu Anda, saya cetak Anda mencapai penghasilan minimal 50 juta per bulan. Kalau Anda siap, tulis di kolom komentar, katakan saya siap Pak. Saya siap di tahun 2023 punya penghasilan minimal 50 juta. Kalau Anda memang berani, Anda komitmen, tulis di kolom komentar ya. Ya, tulis sekarang. Tapi kalau Anda berani, Anda komitmen. Tapi kalau Anda nggak berani, Anda nggak komitmen, nggak usah tulis. Karena saya akan membantu orang-orang yang punya komitmen yang kuat. Saya akan membantu orang-orang yang punya visi yang kuat. Ya, jadi kalau Anda nggak punya impian, komitmen yang kuat, nggak usah tulis. Oke, jadi buat teman-teman, nah, tangan dua nih. Buat teman-teman yang serius pengen mencapai 50 juta per bulan, tulis di kolom komentar. Tulis, saya akan bantu Anda. Tapi kalau Anda nggak nulis, ya mohon maaf, saya nggak akan bantu. Oke. Fitriani, siap Pak, semoga dimudahkan di tahun 2023. Yes. Oke, thank you yang sudah nulis. Ada Kasma, Mama, Syemira, luar biasa Anda. Edsa Putra, thank you. Semangat Pak, oke, thank you. Terus semangat. Astrid, apa kabar Bu Astrid? Tetap semangat ya Bu Astrid. Anda harus dapat 50 juta per bulan tahun 2023. Benny Adrian, Anda juga harus siap punya penghasilan 50 juta per bulan. Zena, ya. Ed Saputra Live di mana saja Pak? Saya ada di TikTok, ada di Facebook ya Pak. Ada di TikTok sama di Facebook, di IG juga ada. Ya. Ya. Jadi buat teman-teman, cara bantu saya agar Anda punya penghasilan 50 juta adalah saya akan buat konten-konten yang bisa menginspirasi Anda. Ya. Jadi jangan berpikir karena kita beda bisnis, saya nggak bisa bantu on. Tidak. Itu terlalu picik ya, teman-teman. Saya tidak pernah mengelompokkan bisnis seseorang. Wah, karena Anda bukan lagi bisnis sama saya jadi nggak bisa membantu. Oh, tidak. Itu terlalu picik pemikiran itu, ya, teman-teman. Saya tetap akan membantu Anda semua. Entah Anda sekarang bisnis asuransi, entah Anda sekarang bisnis MLM, entah Anda sekarang bisnis reselleran, entah Anda sekarang jual jasa, entah Anda sekarang seorang nelayan, seorang petani, seorang pekebun, nggak apa-apa, saya akan bantu Anda. Caranya dengan apa? Caranya saya akan terus buat konten-konten yang menginspirasi Anda untuk terus bangkit, ya. Karena apapun yang terjadi dalam diri Anda adalah keputusan Anda sendiri, ya. Keputusan Anda itu yang menentukan Anda bisa sukses apa enggak. Kalau Anda sendiri nggak berani memutuskan, mohon maaf,
Sukses itu hanya omongan saja, lip sync. Oke. Septiana, saya siap tahun 2023 minimal 50 juta per bulan. Yes, thank you. Ya, jadi saya akan terus mendoakan Anda, saya akan terus membantu Anda, menginspirasi Anda. Bahkan kalau Anda mau konsultasi sama saya, silakan. Karena ilmu itu bisa dipakai di semua bisnis, ya, seperti itu. Jadi nggak usah takut, Anda mau konsultasi saya prospek ke bisnis saya, enggak. Saya profesional. Saya tidak pernah mengajak orang yang ibaratnya memang masih fokus, masih komitmen di bisnisnya. Nah, kecuali kalau sudah limbung kanan kiri ya saya akan prospek, namanya kita bisnis kan. Tapi kalau Anda masih komitmen dengan bisnis lama Anda, ya ayo besarkan bisnis Anda sebesar mungkin. Kalau sekarang omset Anda baru 50 juta, 100 juta, pastikan tahun depan 1 bulan Anda punya omset minimal 1 miliar. Ya, Anda harus yakin itu. Jadi masih ada waktu 60 hari ya teman-teman, waktu untuk mempersiapkan lompatanmu. Ya, jadi kalau Anda sekarang sudah komitmen, saya tetap di bisnis lama saya, Pak. Yes, tetapkan. Anda sudah punya komitmen, Anda sudah punya alasan untuk bertahan, tinggal Anda tentukan alasan Anda untuk sukses. Ya, karena saya sangat prihatin. Banyak orang punya alasan untuk bertahan, tapi mereka tidak punya alasan untuk sukses. Dan buat Anda yang akan memulai bisnis baru di tahun 2023, sama. Anda harus temukan alasan Anda untuk sukses. Jadi, kesimpulannya apa? Anda bertahan dengan bisnis Anda sekarang, Anda harus punya alasan untuk sukses. Atau Anda memulai bisnis baru, Anda juga harus punya alasan untuk sukses. Kuncinya satu, Anda semua harus punya alasan untuk sukses. Ya. Makanya tadi saya bilang, saya akan mendoakan teman-teman semua yang malam hari ini hadir. Asal Anda punya komitmen dan alasan yang kuat untuk sukses. Ya, kalau teman-teman tanya Pak Rudi, alasan apa Pak Rudi di tahun 2023? Ya, yang tadi itu impian saya kan banyak banget. Saya harus menyelesaikan buku saya harus menyelesaikan pondok pesantren saya harus mencetak lagi 50 orang yang punya penghasilan 50 juta. Itu alasan saya, Bapak Ibu. Kenapa Pak Rudi sangat peduli sama orang lain ya? Saya yakin kalau saya menolong orang lain, maka Tuhan akan menolong saya. Jadi saya nggak pernah mengotak-kotakkan atau memutus silaturahmi, ya, gara-gara beda bisnis akhirnya diblokir dan sebagainya. Enggak. Saya nggak pernah melakukan itu. Saya selalu welcome buat teman-teman. Mau konsultasi sama saya, sifatnya pribadi boleh. Ya, jadi saya selalu profesional, gitu loh. Taruhlah teman-teman kemarin mendengar isu-isu negatif tentang saya, ya silahkan, Anda boleh percaya atau boleh tidak, keputusan di tangan teman-teman. Tapi selagi saya hidup di dunia ini, selagi saya benar, saya akan terus maju. Ya, teman-teman bisa lihat saya terus bekerja. Teman-teman bisa lihat saya terus memotivasi diri saya sendiri. Saya terus memotivasi teman-teman juga kan. Berarti saya apa yang saya lakukan? Saya melakukan kebaikan, Bapak Ibu. Ya, namanya orang membuat baik itu pasti banyak tantangannya. Hinaan, cacian, makian, bahkan bulian, bahkan isu-isu yang nggak jelas, nggak masalah. Yang terpenting saya tidak melakukan. Ya. Dan saya ambil masa bodoh dengan omongan-omongan orang di luar sana tentang saya. Kenapa? Karena saya tidak melakukan sesuai tuduhan mereka. Seperti itu.
Oke, teman-teman. Jadi masih ada waktu berapa? 60 hari, teman-teman, untuk mempersiapkan lompatan Anda di tahun 2023. Jadi jangan sampai teman-teman di tahun 2023 tidak punya lompatan. Anda sudah menyia-nyiakan umur Anda sudah menyia-nyiakan kesehatan Anda sudah menyia-nyiakan karunia dari Tuhan. Jangan sampai Anda dikasih umur lagi 1 tahun ke depan, Anda masih hidupnya begini terus, ya. Kalau Anda sekarang masih miskin, yang salah itu bukan orang tua Anda, yang salah itu bukan Tuhan Anda, tapi yang salah adalah diri Anda sendiri. Oke? Jadi kalau Anda sekarang masih miskin, masih tidak bahagia, masih masih berteman dengan orang-orang toksik, racun, yang salah bukan keluarga Anda, yang salah bukan Tuhan Anda, tapi diri Anda. Ya, agar Anda jadi orang yang baik, ya Anda bisa ikut training-training positif seperti ini. Anda bisa mulai baca-baca buku, ya. Ini buku-buku saya. Yang belum punya bisa beli buku saya. Ini buku-buku positif, ya, seperti itu. Oke, jadi kita akan ada perubahan 2022 menjadi 2023, dan dalam konteks tahun baru, resolusi artinya keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu di tahun berikutnya. Misalnya Anda bertekad untuk lebih semangat olahraga atau ingin mengurangi kebiasaan begadang. Ya. Buat teman-teman, mungkin teman-teman sekarang bisa lihat ada satu perubahan dalam diri saya. Ada yang bisa melihat nggak perubahan dalam diri saya? Kalau bisa menjawab, nanti saya kasih pulsa 50.000. Silakan tulis di kolom komentar. Kira-kira saat ini teman-teman bisa melihat perubahan apa dalam diri saya, ya. Yang paling cepat nulis di kolom komentar, dan benar saya kasih pulsa 50.000. Oke. Pertanyaannya apa, teman-teman? Pertanyaannya, kira-kira Anda melihat yang berbeda dari diri saya apa? Ya, tulis di kolom komentar. Yang paling cepat, yang paling benar, saya akan dapat pulsa 50.000. Ibu Astrid, makin ganteng Pak, makin glowing. Wah, thank you. Masih kurang benar, ya. Kalau ganteng glowing dari dulu. Tapi sekarang ada perubahan, ya. Kira-kira apa? Oke, di room chat. Farida Enreli, lebih segar dan sedikit langsing ya Pak. Bapak bisa punya perusahaan sendiri. Oke. Ziana, makin ikhlas berbagi ilmunya Pak. Chat, cepat ambil sikap. Oke, Bu Etiastuti. Yes. Oke. Oke. Jawaban yang benar adalah Ibu Farida siapa? Farida Enreli, ya. Saya sekarang lebih langsing, teman-teman. Yes, ya. Anda bisa lihat perut saya. Saya sekarang lebih langsing. Dari berat saya biasa 84, 85, sekarang berat saya adalah 76,5 ya Bapak Ibu. Jadi saya sekarang lebih langsing. Kenapa saya bukan merubah penampilan saya, bukan karena saya nggak bisa makan ya Bapak Ibu, tapi saya pengen membangun citra saya itu lebih seger ya. Kalau kemarin kan saya gemuk ya, ya kalau sekarang masih kelihatan gemuk nih di pipi saya ya. Tapi kalau perut saya ini sekarang udah datar, ini bukan saya kepesin ya, enggak, ini lebih datar ya teman-teman. Kenapa? Karena saya turun 7 kilo. Jadi buat Bu Farida, besok bisa hubungi CS, minta pulsa 50.000 ya.
biar di chat. Apa Pak rahasianya? Oh, rahasianya. Rahasianya saya puasa ya teman-teman. Saya mengurangi karbo. Jadi saya puasa, sudah hampir 40 hari ini saya puasa, dan saya hanya makan sekali saat saya buka puasa. Selebihnya saya perbanyak minum. Nah, minum ya buat teman-teman yang punya minuman kesehatan, minum minuman kesehatan aja, kurangi karbonya. Ya. Jadi saya mengurangi karbo, saya hanya makan sekali nasi saat buka puasa aja. Selebihnya taruhlah saya masih lapar ya makan lagi. Tapi rata-rata saya sehari itu makan cuma sekali, maksimal 2 kali. Saya perbanyak minum air putih, terus buah-buahan, makan buah-buahan, itu yang terjadi. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang pengen langsing, apalagi ibu-ibu ya, taruhlah Anda sudah minum obat diet, suplemen diet, kalau Anda sendiri nggak mengurangi karbohidrat, sangat susah. Nanti Anda yoyo, naik turun, seperti itu. Oke, so pemenangnya tadi Bu Farida Enreli. Nanti bisa hubungi CS. Oke, thank you teman-teman sudah ikut giveaway saya. Makasih Pak tipnya ya. Bu Astrid, Anda harus lebih langsing lagi ya. Besok kalau ketemu saya di Makassar, Anda harus lebih langsing dan lebih cantik ya. Kalau bisa ya sudah bisa bawa Alphard lah ketemu saya. Jadi kalau saya ke Makassar, Bu Astrid jemput saya bawa Alphard barunya ya. Tahun depan Bu Astrid wajib tembus Alphard lah. Atau kalau nggak Alphard, Pajero Sport. Jadi saat saya ke Makassar, Bu Astrid jemput saya ya. Jadi anggap saya itu bapak, anggap saya itu kakak Bu Astrid ya. Jadi kalau saya ke Makassar jangan dicuekin saya nih. Ajak saya jalan-jalan. Oke, Bu Astrid. Karbo mie paling doyan. Ya, enak itu mie. Ya. Oke, Bu Astrid. Komen besok ketemu tahun depan 2023 Ibu jemput saya. Ya. Kalau bisa beli Pajero Sport ya alhamdulillah. Besok bisa beli minimal Avanza baru juga tidak apa-apa. Yang penting Ibu tetap menjadi saudara saya ya. Kita tetap bersaudara ya. Tidak ada alasan beda bisnis kita bermusuhan, nggak ada. Jangan. Bisnis itu hanya alat di dunia, hanya muamalah ya teman-teman. Ingat, bisnis itu hanya muamalah, hanya untuk kepentingan dunia aja. Kalau untuk kepentingan akhirat, bisnis itu adalah alat untuk menyambung silaturahmi. Jadi jangan pernah mutus silaturahmi gara-gara beda bisnis. Jangan pernah. Ingat, kita nggak tahu suatu saat sekarang beda bisnis, suatu saat nanti kita menjadi satu bisnis lagi, bisa jadi, nggak masalah. Taruhlah nggak harus satu bisnis pun nggak masalah, kita tetap berteman, ngobrol bareng, sareng bareng, kalau perlu joget-joget bareng, bahagia bareng, renungan bareng, top gitu. Oke, lanjut guys. Ada quotes, manusia tidak menentukan masa depan mereka. Mereka menentukan kebiasaannya. Dan kebiasaannya lah yang menentukan masa depan mereka. Ya, teman-teman. Jadi kalau Anda di tahun 2023 pengen sukses, ya Anda harus merubah apa? Kebiasaan Anda. Kalau sekarang Anda baru presentasi sehari 1 kali, ayo dibiasakan sekarang 1 hari 10 kali presentasi. Kalau di bisnis baru saya, teman-teman, sekarang ada Zoom meeting itu tiap pagi jam 10, tiap sore jam 15.30, dan malam jam 19.30. Ngeri nggak, Bapak Ibu? Harus ngeri. Gitu loh. Zoom sharing itu saya gunakan sebagai pengganti table talk. Ya. Jadi kalau teman-teman table talk
Anda harus ke kafe, ke warung, ketemu orang, atau ke hotel ya. Itu yang pertama biaya. Pasti mengeluarkan biaya. Biaya untuk bensin, biaya untuk minum, contohnya, atau makan. Terus yang kedua waktu. Waktunya untuk perjalanan sama waktu untuk presentasi. Seperti itu. Dan ujung-ujungnya presentasi apa? Kan closing. Gitu loh. Makanya kalau buat teman-teman yang mau memakai cara saya sekarang menemukan cara jitu bagaimana Anda membangun bisnis Anda seluruh Indonesia, yaitu dengan cara membangun Zoom sharing. Dan kelebihan Zoom sharing yang pertama adalah murah. Zoom yang gratisan itu ada waktu 40 menit, Anda bisa presentasi 40 menit cepat. Ya. Tapi taruhlah Anda mau berbayar, ada yang berbayar 300.000 per bulan, ada yang 1,5 juta ada. Nah, kalau Anda masih prospekannya masih sedikit, Anda bisa berbayar 300.000. Itu Anda bisa ngoceh sejam, 2 jam bisa. Yang bedain 300.000 sama 1,5 juta apa? Jumlah pesertanya. Ya. Kalau 300.000 itu di bawah sekitar di bawah 50 atau 100 ya. Tapi kalau 1.500, kalau kita bayar Zoom 1.500.000 per bulan, itu Anda bisa ngundang orang ribuan orang. Itu bedanya. Ya. Jadi buat teman-teman, pastikan Anda mulai ajak Zoom calon prospek Anda. Kalau Anda nggak punya Zoom, di handphone Anda pasti ada aplikasi Google Meet. Anda bisa lakukan itu. Atau kalau enggak ya Anda bisa video call ya. Video call Anda jelasin bla 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 bisa. Karena intinya apa? Intinya presentasi. Jadi buat Anda yang tahun 2023 yang pengen punya penghasilan 50 juta, Anda harus gila untuk presentasi. Anda harus semangat untuk presentasi. Ya. Mau table talk juga boleh, mau Zoom juga boleh, Zoom sharing, mau istilahnya pakai Google Meet juga boleh, atau pakai video call, VC, WhatsApp, Telegram, atau Messenger, Facebook dipakai juga boleh. Intinya apa, Bapak Ibu? Intinya adalah presentasi. Semakin banyak Anda presentasi, maka semakin banyak closingan. Udah, gampang kan? Sangat gampang. Dan ilmu ini silakan Anda terapkan di bisnis Anda semua. Halal Anda untuk melakukan ini. Oke. Ya. Niat hati mau produktif, tapi berujung bingung. Kok rasanya 24 jam kurang ya? Ada yang pernah mengalami hal-hal itu? Jadi kira Anda itu pengen produktif, tapi kok jadi bingung. Kayaknya 24 jam itu kurang. Jadi buat Anda yang orangnya BM, banyak mau, penting banget nih untuk tentuin prioritas. Jadi Anda harus tentukan prioritas Anda. Nggak salah kok kalau kamu ngerasa mau ngelakuin banyak hal, tapi kamu harus sabar dan sadar kalau nggak semuanya bisa kamu rangkul bersamaan. Dengan nentuin prioritas yang benar, kamu jadi bisa ngerjain tas satu-satu dan selesai. Daripada malah berantakan dan semuanya nggak sesuai harapan. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda bisnis, ambil satu bisnis ya, satu bisnis. Kerjakan dengan serius. Jangan Anda melakukan 2 bisnis. Makanya saya kemarin memilih resign dari perusahaan lama. Kenapa? Karena saya mau fokus ke perusahaan baru saya. Saya nggak mau prioritas saya terganggu. Makanya saya tinggalkan, saya resign dari perusahaan lama saya. Kenapa? Karena saya mau fokus ke perusahaan baru saya. Perusahaan saya sendiri. Gitu. Nah, buat Anda semua yang hari ini hadir juga, Anda harus tentukan prioritas Anda. Kira-kira Anda mau sukses di mana sih? Gitu. Ya, Bu Astrid, Bu Eti Astuti, Bu Asmira, Anda harus tentukan prioritas Anda ya. Anda harus sukses di bisnis Anda. Seperti itu. Oke, jadi Anda harus fokus saja. Nggak usah banyak-banyak bisnis, sama aja. Kalau buat saya mending punya satu bisnis tapi menghasilkan 1 miliar daripada
punya 1000 bisnis tapi hasilnya cuma 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ya. Kalau buat saya mending saya punya satu bisnis tapi bisnisnya besar banget. Seperti itu. Ya. Nah, kalau teman-teman sudah nentuin prioritas, bakalan lebih mudah ngelakuin jadwal harian selama 20 jam ke depan. Ya, jadi teman-teman tentukan prioritas, mau bisnis apa, udah fokus saja, yakin aja teman-teman. Kalau Anda yakin dengan bisnis Anda sekarang, pasti Anda akan dapat hasil. Tapi kalau Anda nggak punya keyakinan, Anda nggak punya rasa prioritas pada bisnis Anda sekarang, Anda nggak akan sukses, Bapak Ibu. Baik Anda mau jadi dokter, Anda mau jadi petani, Anda mau jadi nelayan, ya, Anda harus fokus. Yolan Bauna, mantap Pak Bos, yes. Bu Yolan, Anda harus sukses tahun 2023. Anda harus tentukan prioritas Anda, ya. Saya doakan Anda bisa beli Alphard 2023. Kalau Anda yakin dengan bisnis Anda, kerjakan. Presentasi minimal berapa? 10 kali sehari. Septiana, betul Pak, saya sudah mulai merasakan. Ya, Bu Septiana, Anda fokus saja satu bisnis, ya. Nggak usah banyak bisnis. Yakin aja, Bu. Apalagi Ibu masuk ring 1 bersama saya. Pasti saya akan bantu Ibu all out. Karena kepentingan saya apa? Kepentingan saya pengen mencetak seseorang mantan TKW punya penghasilan 100 juta per bulan. Dan saya akan buat majalah. Bayangkan Bu Septiana, Anda masuk majalah, Anda cerita, Anda naik panggung, Anda menangis, Anda bahagia, dan Anda cerita. Halo teman-teman di seluruh dunia, perkenalkan nama saya Septiana. Saya adalah mantan TKW di Hong Kong. Dan berkat bisnis saya punya penghasilan 100 juta per bulan. Dan penghasilan ini saya dedikasikan buat suami saya, buat anak-anak saya, buat orang tua saya, mereka bahagia. Udah, keren nggak Bapak Ibu? Keren banget. Ya, jadi Anda harus fokus pada bisnis Anda. Ya, makanya Anda jangan tengok-tengok. Kalau Anda memang, wah saya mau pindah, ya pindah, cari bisnis yang benar. Kalau memang Anda punya alasan bertahan, bertahanlah. Tapi yang terpenting Anda harus menemukan alasan untuk berhasil itu. Anda harus tentukan, ya. Karena Anda mau bertahan atau Anda pindah bisnis, kalau Anda tidak punya alasan untuk sukses, nggak akan sukses, Bapak Ibu. Anda mau pindah-pindah 100 kali perusahaan, nggak akan sukses. Mending Anda bertahan dengan bisnis Anda yang sekarang, tapi Anda bisa sukses, ya. Jadi yang selamat buat Anda yang memutuskan untuk bertahan di bisnisnya, tapi selamat juga Anda harus menemukan impian yang jelas untuk sukses. Seperti itu. Oke. Karena sukses itu tidak instan. Butuh kerja keras, butuh konsistensi, pengorbanan waktu, pengalaman yang sangat cukup, siap jatuh bangun, mental yang kuat, pengetahuan yang banyak, strategi yang baik, dan koneksi yang luas. Itu sukses ya. Jadi nggak ada yang instan. Sudahkah Anda memasuki fase serius? Yang pertama serius jalanin bisnis, yang kedua serius sukses dunia akhirat, yang ketiga sukses cari pasangan hidup yang belum nikah ya. Yang keempat serius mau bahagiain orang tua. Jadi Anda harus memasuki fase serius saat ini. Ya kalau saya ditanya Pak Rudi usianya sekarang berapa? 43. Saya sudah 43 tahun ya Bapak Ibu. Apa yang saya seriusi? Yang saya seriusi adalah saya harus sukses dunia akhirat. Sukses juga membahagiain orang tua. Sukses juga menjalani bisnis. Sukses juga saya dengan pasangan saya.
Apa sih tanda-tanda kalau Anda sudah menuju kesuksesan? Yang pertama, semager apapun, walaupun Anda malas gerak, Anda memaksakan diri untuk melakukan hal yang harus dilakukan. Contohnya, malam hari ini Anda seharusnya tiduran, nonton drakor, tapi Anda ikut sharing saya malam hari ini. Makanya, buat Anda yang sekarang ikut sharing saya, Anda adalah salah satu orang calon sukses. Kenapa? Karena Anda sudah memaksakan diri untuk belajar, ya, seperti itu. Terus yang kedua, ciri orang yang akan sukses adalah kalau ada masalah adalah cari solusi. Bukannya meratapi masalah, galau, tidak bergairah, atau Anda mengeluh semua orang. Jadi kalau Anda sekarang punya masalah, baik itu masalah bisnis Anda, masalah keluarga Anda, masalah dengan pasangan hidup Anda harus cari solusinya. Terus yang ketiga adalah belajar menerima, karena di dunia ini tidak semua hal bisa Anda kontrol. Ya, tidak semua hal di dunia ini bisa Anda kontrol. Anda harus berlapang dada, ikhlas, dan menerima keadaan. Yang keempat, sadar kalau kegagalan bukanlah hal yang memalukan. Justru pengalaman berharga bahwa next time harus lebih baik lagi. Ya, teman-teman. Yang kelima adalah menerima kritik dan saran. Selagi kamu belum mau menerima nasihat, kamu nggak akan maju, kamu nggak akan berubah, kamu akan egois terus-terusan. Dan ini bukan ciri-ciri orang sukses. Yang keenam, belajar bersyukur daripada ngeluh. Jadi yang tadi itu saya ajarkan, Anda harus selalu bersyukur pada diri Anda, bahwasanya sampai detik ini ada satu orang jasad manusia yang selalu ikhlas menemani Anda, baik suka ataupun duka. Yang jasad itu yang selalu Anda bawa kemana-mana. Siapa jasad itu? Ya ini. Coba Anda rasakan badan Anda. Itulah jasad Anda. Orang yang peduli, orang yang selalu optimis, selalu mendampingi Anda kemanapun Anda pergi. Tangan Anda ini, mulut Anda, leher Anda, dada Anda, ya, kaki Anda. Itulah jasad orang manusia yang dengan tulus menemani Anda dari bangun pagi sampai nanti malam Anda tidur lagi. Thank you. All can be successful. Jadi saya akan berharap Anda semua akan successful. Oke. Sebelum saya tutup, silakan follow akun kami di Instagram, Digital Network Marketing, Facebook, TikTok, Telegram, website kita juga ada di digitalnetworkmarketing.co.id, Digital Network Marketing di Shopee, jadi kita juga punya Shopee ya teman-teman. YouTube juga ada, Digital Network Marketing, dan nomor telepon. Nomor telepon CS kita adalah 0812 7111 1103. Oke. Buat teman-teman yang saat ini tidak punya waktu untuk mengelola TikTok-nya atau Reel-nya, Anda bisa bekerja sama dengan kita. Nah, kami akan fasilitasi Anda untuk ide konten, request konten, posting setiap hari, bisa revisi, bisa konsultasi ya teman-teman. Seperti itu. Paketnya dari mulai berapa? Mulai 600 ribuan sebulan. Anda akan dapat 30 feed,
30 hashtag, dan 30 caption. Seperti itu. Ya, kalau contoh-contohnya sudah banyak ya. Bahkan karya saya di perusahaan lama, kita kelola media sosialnya sampai luar biasa ya. Bahkan kita punya akun YouTube, itu lebih dari ribuan video kita buat selama hampir 6 tahun. Jadi pengalaman kita mengelola media sosial sudah teruji ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau media sosialnya kita bantu kelola, nanti bisa hubungi CS DNM. Oke, luar biasanya teman-teman. Besok kita ada training hari Sabtu tanggal 5 November ya. Pastikan alarm. Kita ada training peran storytelling dalam marketing. Pembicaranya siapa? Pembicaranya adalah Mr. Habiban ya. Sabtu ya, ingat hari Sabtu jam 10 WIB. Terus Sabtu 12 November 2022 kita ada training strategi meningkatkan penjualan bisnis dengan TikTok marketing. Pembicaranya adalah Mr. Iqbal, konten kreator. Seperti itu ya, belajar. Dan gratis ya teman-teman tadi itu. Enak nggak? Banyak ilmu-ilmu yang kita gratiskan. Jadi buat teman-teman stay tune terus bersama kita karena kita banyak training-training yang gratis seperti itu. Dan buat teman-teman yang pengen serius bisnisnya berkembang 6 bulan ke depan kita ada training. Jadi pembicaranya ada saya sama Coach Ropik. Itu belajar lewat Zoom ya teman-teman. Itu belajar tentang graphic design, Microsoft Office, editing video promo, digital marketing, riset strategi branding, dominasi Google SEO, launch management, bagaimana Anda launching produk, ya, create content planning. Jadi kita bisa membangun rencana buat konten itu bagaimana seperti itu. Terus ada training public speaking, bagaimana Anda berbicara di depan umum, bagaimana Anda berbicara 1 lawan 1, seperti itu. Dan ada sekitar 50 keterampilan lainnya yang akan kita ajarkan. Dan selama 6 bulan itu biayanya berapa? Hanya 449.000 ya. Keren nggak? Ilmunya sebanyak itu bayar hanya 449.000. Subhanallah. Jadi ini kesempatan buat Anda yang memang serius pengen bisnisnya berkembang dan belajar bersama kita 6 bulan ke depan, Anda bisa ikut training ini. Dan enaknya kita free mentoring juga. Jadi setiap saat Anda mau tanya, boleh. Oke, dan kita juga punya buku-buku karya saya, teman-teman ya. Ada buku Make Money When You Sleep, Network Marketing is the King of Marketing, terus ada personal branding, ya, bagaimana Anda dikenal di sosial media sebagai sosok yang bagaimana. Anda bisa beli satu paket ini 305.000 ya, teman-teman. Nanti bisa hubungi ke nomornya WA Mbak Vira di 0812 711 1103. Begitu. Terima kasih dan sampai bertemu di webinar selanjutnya. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi, Mas Denny, atau kita tutup? Ya, terima kasih buat teman-teman yang masih setia. Ada Andi Ida, Farida Reli, Fitriani, Kevin, Septiana. Sama-sama, Pak. Silvi. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kalau nggak ada, kita tutup. Ya, jadi belajar itu nggak perlu lama-lama.
belajar itu kalau kata Nabi belajar satu ayat tapi Anda praktekkan ya, daripada Anda belajar 1000 ayat, 1000 ilmu tapi nggak pernah Anda latih. Jadi kalau dulu Bruce Lee bilang tuh ditanya sama wartawan dari Amerika, apa yang Bruce Lee takutkan jika Bruce Lee bertarung dengan seseorang? Nah, Bruce Lee cuma ngomong, saya takut bertarung sama satu orang yang melatih satu jurus, tapi dia sudah melakukan 10.000 kali. Bruce Lee tidak takut sama satu orang yang mempelajari ratusan jurus ya. Dia nggak takut, tapi dia takut dengan satu orang yang melatih satu jurus tapi bisa latihannya 10.000 kali. Jadi buat Anda semua yang pengen sukses bisnisnya, ayo rajin-rajinlah Anda presentasi, rajin-rajinlah Anda prospek. Ya, semakin Anda banyak ditolak, Anda akan semakin evaluasi. Jadi Anda tidak akan takut. Kalau buat saya, ditolak itu adalah makanan sehari-hari saya. Seperti itu. Oke, itu aja ya. Cukup ya, teman-teman. Oke, kalau cukup